Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam. Seperti yang sudah kita lihat di minggu kemarin, bahwasanya ada beberapa aliran-aliran ilmu kalam yang akan kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Berikut dengan sekte-sektenya. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij ini berasal dari kata kharaja dalam bahasa Arab, artinya keluar. Mereka kadang juga dinamai dengan Haruriyah, dari kata Harura, nama desa dekat kota Kufah, Irak. Lokasi mereka berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Atau mereka juga biasanya menamai diri sebagai syuroh, yang artinya menjual, yaitu orang-orang yang menjual diri demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita ketahui bahwa peristiwa adanya Khawarij ini ketika dalam perang Tahkim, ya. Mereka keluar daripada golongan atau barisan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak sepakat dengan peristiwa Tahkim. Pohon-pohon Khawarij atau sekte-sekte yang ada di dalam Khawarij, ya, yang akan kita bahas. Nah, di dalam Khawarij ini, yang pertama kali menjadi imam Khawarij ini adalah Abdullah bin Abi Wahab al-Rashidi. Kemudian umumnya pengikut Khawarij adalah orang Irak dan umumnya Arab Badawi. Dan karena itu bersikap keras, ya, berpikir sederhana, berani, dan merdeka. Kemudian beberapa ajaran Khawarij. Yang pertama, pemimpin tidak harus dari suku Quraisy menurut mereka. Mukmin yang berdosa sama dengan kafir. Kafir sama dengan musyrik. Boleh dibunuh, ya, atau tidak boleh dibunuh. Ya, dibunuh boleh, begitu ya. Itu ajaran daripada orang-orang Khawarij. Secara garis besarnya, orang-orang yang tidak mengikuti mereka adalah orang yang berbuat dosa atau berhukum kepada selain hukum Allah, adalah orang yang berbuat dosa dan wajib hukumnya untuk dibunuh menurut orang-orang Khawarij. Kemudian mereka menganggap Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah kafir. Kemudian sekte-sekte yang ada di dalam Khawarij. Yang pertama ada yang namanya Al-Muhakkimah. Ini adalah golongan Khawarij asli yang menganggap kafir semua yang terlibat di dalam tahkim atau arbitrase. Khawarij ini adalah orang-orang yang kalau kita katakan adalah barisan sakit hati di dalam peristiwa tahkim tersebut, gitu ya. Menjadi korban yang kemudian keluar daripada pihak Ali bin Abi Thalib. Hukum kafir dalam hal ini kemudian diperluas maknanya terhadap semua yang melakukan dosa besar, dihukumi kafir, ya, yang melakukan dosa besar dihukumi kafir menurut sekte Al-Muhakkimah. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illallah, menetapkan hukum hanyalah hak Allah, ya. Jadi jangan sekali-kali menurut mereka menetapkan hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sekte dari Khawarij yaitu Al-Azariqah. Lahir setelah Al-Muhakkimah hancur dan diimami oleh Abi Rashid Nafi Ibnu Al-Azraq sebagai pimpinannya. Al-Azariqah lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Term kafir tadi, ya, image kafir kepada orang yang berbuat dosa besar diganti oleh orang-orang Al-Azariqah menjadi musyrik. Orang yang melakukan dosa besar adalah musyrik, ya. Yang musyrik adalah semua yang tidak sepaham dengan mereka
atau yang sepaham tetapi tidak mau hijrah, yang sudah dicap musyrik, halal darahnya dan darah keluarganya. Tadi ini ekstrim gitu ya. Orang yang tidak mengikuti Al-Azhariko, Khawarij Al-Azhariko, maka halal darahnya untuk dibunuh. Mereka menciptakan Dar al-Islam dan Dar al-Kufr ya, yaitu tentang Islam dan orang-orang kafir. Kemudian yang selanjutnya, sekte yang ketiga di dalam Khawarij, yaitu ada Al-Najdah, diimami oleh Najdah bin Amir Al-Hanafi, dan mulanya menggabungkan diri dengan Al-Azhariqah, kemudian melepaskan diri. Beberapa pengikut Al-Azraq, Abu Fudaiq, Rashid Al-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi tidak sepakat bahwa yang tidak hijrah dihukum musyrik, dan juga tidak setuju halalnya darah anak istri muslim yang berbeda paham. Ini lebih lemah daripada tadi Al-Azhariqah. Abu Fudaiq, Rashid Al-Tawil kemudian membentuk oposisi terhadap Al-Najdah, terhadap sekte ini, dan berakhirnya dengan terbunuhnya Najdah itu sendiri, yang kemudian mereka naik ya, mereka menjadi pimpinan kelompok mereka, Abu Fudaiq, Rashid Al-Tawil dan lain-lainnya. Bagi mereka di dalam Al-Najdah, yang berdosa besar dan kekal di neraka hanya yang tidak segolongan dengan mereka. Adapun yang segolongan dan berdosa tetap disiksa, tapi bukan di neraka dan nanti akan masuk surga ya. Aneh ini ya, aduh, aliran-aliran. Orang selain daripada mereka yaitu masuk neraka, dan orang-orang selain daripada mereka berdosa besar. Golongan mereka maka akan masuk surga. Tapi kalau golongan mereka berbuat dosa, tetap ya disiksa, tapi bukan di neraka, entah di mana, dan nanti akan masuk surga. Itu menurut daripada sekte Al-Najdah dalam Khawarij. Kemudian yang selanjutnya yaitu sekte Al-Ajaridah atau Al-Ajaridiyah. Al-Ajaridiyah adalah pengikut Abdul Karim Ibnu Ajrad. Ini berarti pendirinya ya, pimpinannya, yaitu kawan daripada tadi Atiyah Hanafi. Bagi mereka, hijrah bukan sesuatu yang wajib, hanya dianjurkan ya. Hijrah untuk mengikuti ajaran mereka. Mereka menganut Puritanisme hingga menolak surah Yusuf dari Al-Quran karena mengandung cinta, sedangkan tidak ada cinta dalam Al-Quran. Ya, aneh gitu ya. Al-Quran dipilih-pilih sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keinginannya ya. Jadi tidak ada cinta dalam kehidupan ini. Al-Quran itu salah. Surah Yusuf harus dihapuskan karena mengandung cinta menurut mereka ya. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, penting ya, cinta itu penting. Kelompok ini pecah menjadi Al-Maimuniyah dan Al-Hamziyah yang menganut Qadariyah, serta Al-Syu'aibiyah dan Al-Hazimiyah yang menganut Jabariyah. Berarti nanti pecah ke dalam kelompok setelahnya. Kemudian sekte yang berikutnya yaitu Al-Sufriyah, diimami oleh Zaid ibnu Al-Asfar dan berpaham mirip dengan Al-Azhariqah, namun kurang ekstrim atau lebih lunak daripada Al-Azhariqah. Istilah kafir mengandung dua arti menurut mereka, yaitu kuf an-ni'mah, yaitu mengingkari nikmat Tuhan, dan kuf billah, mengingkari Tuhan. Jika mengingkari nikmat Tuhan tidak dikatakan kafir, tapi sudah mengingkari Tuhan itu dikatakan kafir. Sufiyah. Yang selanjutnya Al-Ibadiyah. Golongan ini dianggap moderat, diimami oleh Abdullah ibnu Ibad Al-Muri At-Tamimi, yang pada 686 Masehi memisahkan diri dari Al-Azhariqah. Tadinya Al-Azhariqah, kemudian memisahkan diri membuat sekte sendiri namanya Al-Ibadiyah. Ajaran-ajaran mereka, muslim yang tidak sepaham dengan mereka adalah kafir, tetapi tidak boleh dibunuh, bahkan diperlakukan dengan baik. Semua daerah adalah Dar al-Tauhid kecuali milik pemerintah kafir. Yang berdosa besar disebut muwahhid, tapi bukan kafir, tetapi bukan mukmin juga. Muwahhid intinya, bukan mukmin, bukan pula
kafir. Apa tuh? Wallahu alam. Al-ibadiyah ya. Semua golongan Khawarij telah punah kecuali Al-ibadiyah. Berarti tinggal ini ada Al-ibadiyah ya. Bebas ya, berdosa, nggak akan kafir, tapi bukan mukmin gitu ya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu kelompok Syiah. Awal doktrin politik Syiah adalah klaim legitimasi atas nama Ali dan keturunannya, yaitu orang-orang yang cinta terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau disebut dengan pendukung dan pengikutnya. Di antara ajaran Syiah ini secara umum yaitu tentang imamah yang paling terkenal, yaitu pemimpin ya, pimpinan mereka, imam yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kemudian mereka ini taqiyah, menyembunyikan sesuatu supaya kelompok mereka ya menjadi berani atau menyembunyikan kebenaran ya di atas kebatilan. Nih, sekte-sektenya yang pertama ada Syiah Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, ahli propaganda dan fitnah. Nah, ini ya yang kita tahu ketika peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan ketika perang Tahkim, yaitu penyebabnya Abdullah bin Saba ya, yaitu seorang ahli fitnah dan propaganda ya, sehingga ini adalah orang kafir yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk menghancurkan umat Islam dengan cara tadi memberikan fitnah ya atau propaganda terhadap sama umat Islam sehingga bertikai dan bercerai-berai. Ya sudah menjadi sunatullah barangkali begitu ya. Paham ini mengatakan bahwa malaikat Jibril ini keliru. Wah, ini paham yang paling konyol ya. Malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, jelas-jelas ini dikatakan sebagai Syiah Galiyah, Syiah keterlaluan ya. Karena apa? Ajarannya yang begitu ekstrim. Karena siapa? Pimpinannya Abdullah bin Saba, seorang tukang fitnah dan ahli propaganda, penghancur umat. Kemudian yang kedua yaitu Syiah Kaisaniyah, pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqifi. Mereka meyakini Imam Syiah adalah maksum, terjaga dari dosa dan mendapatkan wahyu. Nah, sama-sama ya. Ini ajarannya ajaran sesat ya. Yang maksum itu hanya nabi, para nabi kan, para nabi itu maksum, terjaga. Ini manusia biasa, imam mereka adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Yang mendapatkan wahyu hanya nabi dan rasul. Kemudian yang selanjutnya Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam dan keturunannya ya. Ini salah satu dari 12, ini adalah 12 imam yang diikuti oleh sekte Syiah Imamiyah. Ini sampai 12 sampai Muhammad bin Hasan. Selanjutnya yaitu Syiah Ismailiyah, berkembang di Pakistan yang merupakan murid Aga Khan. Ini mungkin pemerintahan Hulagu Khan gitu ya. Pemerintahan. Kemudian mempercayai 7 imam dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai Ismail bin Ja'far. Yang selanjutnya Syiah Zaidiyah, pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, berkembang di Yaman. Mereka tidak mengkafirkan sahabat. Nah, ini lebih baik daripada sekte yang lain. Sahabat seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan tidak dikafirkan oleh mereka. Kemudian keyakinan mereka pelaku dosa besar bagi mereka sebelum tobat maka akan masuk neraka selama-lamanya. Jika bertobat ya maka akan masuk surga. Kemudian yang selanjutnya Syiah Qaramithah, yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Ini ya Syiah Qaramithah. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalig mereka dan setan musuh mereka. Sembahyang mengikuti mereka, haji adalah ziarah kepada imam mereka. Orang yang sudah dalam mengetahui Allah, orang yang sudah begitu dalam mengetahui Allah Subhanahu wa taala, menurut mereka tidak perlu lagi sembahyang, puasa dan lain-lain karena sudah mengenal Allah jauh lebih dekat. Sesat ya, sesat menyesatkan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu
firqah atau kelompok murji'ah. Jika Khawarij memastikan bahwa dua golongan yang bertikai dalam tahkim adalah orang kafir, maka ada golongan yang tidak mau turut campur, merekalah murji'ah. Jadi murji'ah mah tidak mau menghukumi orang atau tidak mau ikut campur terhadap peristiwa tahkim yang lalu, ya. Mereka hanya berdiam diri menunggu, ya, tidak ikut campur atau tidak menghukumi orang, wah ini kafir, ini musyrik dan lain sebagainya, tidak, tapi mereka lebih baik diam, maka dikatakanlah sebagai kelompok murji'ah. Murji'ah sendiri berasal dari kata arjo'a yang berarti lebih baik menunda. Jadi menunda, ya, juga berarti memberi harapan, ditunda. Tidak boleh mengkafirkan orang, barangkali Allah lebih tahu daripada kita. Inilah kelompok murji'ah. Beberapa ajaran murji'ah, yang berdosa besar tetap mukmin, bukan kafir. Hukumnya hanya bisa ditentukan di akhirat, tidak kekal di neraka dan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman lebih diutamakan daripada perbuatan. Iman weh heula kitunya lamun bahasa Sunda teh mah perbuatan mah antep. Murji'ah moderat dibagi dua. Murji'ah ada murji'ah moderat, ada murji'ah ekstrim. Murji'ah moderat, orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan. Moderat. Murji'ah ekstrim dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada Al-Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan. Orang Islam yang percaya, ini ajarannya, ya, ini doktrinnya, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir menurut Al-Jahmiyah, sebab iman dan kufur tempatnya di hati, bukan di ucapan. Walaupun ucapan saya kafir, saya kufur, saya tidak beriman, tapi kalau hati beriman, kata mereka tidaklah kufur gitu. Yang kedua, Al-Salihiyah, pengikutnya Abu Al-Hasan Al-Sahili, yaitu iman mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Maka kata mereka sembahyang bukan ibadah menurut mereka, karena kita sudah tahu tuh Tuhan. Buat apa sembahyang? Karena kita sudah tahu Tuhan, karena kita beriman. Menurut Al-Sahiliyah, doktrinya seperti itu. Yang ketiga, Al-Yunusiyah berpendapat bahwasanya melakukan maksiat dan perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Mau maksiat sebesar apapun, mau jahat sejahat apapun, tidak akan merusak iman seseorang menurut Yunusiyah. Sama halnya dengan Ubaidiyah, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Hasaniyah, berpendapat doktrinnya, ajarannya bahwasanya jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan itu mengharamkan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan kambing ini, maka demikian tetap mukmin, kata mereka, bukan kafir. Hukum mereka jadi istilahnya apa ya? Mereka mau makan babi tapi mereka menganggap kambing gitu ya. Oh, Tuhan mengharamkan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan kambing ini, padahal itu babi gitu ya. Seperti halnya tentang ibadah haji gitu. Itulah 3 sekte yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan manfaat. Silahkan dipelajari ulang. Insya Allah nanti kita lanjutkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.